Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih dengan tema yang sama, yaitu aku selalu dekat dengan Allah. Kita akan melakukan pembahasan yang kedua, yaitu memperkaya khazanah peserta didik. Kita lihat ada apa di materi ini. Nah, seperti yang dijelaskan dalam video sebelumnya, bahwasanya kita bisa dekat dengan Allah melalui 3 hal. Yang pertama adalah dengan cara bertafakur terhadap ujian yang diberikan oleh Allah. Yang kedua, dengan cara berzikir. Yang ketiga, dengan cara beramal sholih. Nah, pada poin yang kedua ini akan dijelaskan berzikir menggunakan Asmaul Husna. Terlebih dahulu kita akan memahami makna dari Asmaul Husna. Asmaul Husna berasal dari 2 kata, yaitu asma yang berarti nama dan husna yang berarti baik atau indah. Sedangkan secara bahasa, Asmaul Husna berarti nama-nama yang baik lagi indah yang hanya dimiliki oleh Allah sebagai bukti keagungannya. Selanjutnya adalah dalil tentang Asmaul Husna. Di dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 180 diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayudzawna ma kanu ya'malun. Artinya, hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam membuat nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Dalam ayat ini dapat dipahami 2 hal. Yang pertama adalah Asmaul Husna itu hanya dimiliki oleh Allah. Yang kedua, kita disuruh untuk berdoa atau memohon kepada Allah dengan menyebut Asmaul Husna. Sedangkan di dalam hadis dijelaskan pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Bismillahirrahmanirrahim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi tis'atan wa tis'ina ismam mi'atan illa wahidam man ahsaha dakhalal jannah. Rawahu Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalkannya, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Nah, hadis ini menjelaskan tentang imbalan. Apabila seseorang menghafal Asmaul Husna, maka imbalan yang akan didapatkan adalah masuk surga. Oke, kita lanjut memahami Asmaul Husna. Sebelumnya kita tahu bahwasannya jumlah Asmaul Husna secara keseluruhan ada 99. Namun pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari 7 Asmaul Husna. Yang pertama ada Al-Karim, lalu Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adl, dan juga Al-Akhir. Nah, mari kita bahas satu-satu, mulai dari Al-Karim. Kita lihat dulu. Al-Karim memiliki arti maha mulia, maha dermawan, maha pemurah. Al-Karim juga diartikan sebagai Allah maha memberi maaf atas segala kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh hambanya. Nah, bagaimana caranya agar kita mendapatkan pengampunan dari Allah? Yang pertama kali harus kita lakukan adalah dengan cara bertaubat. Bertaubat untuk bersungguh-sungguh tidak melakukan kesalahan yang kita perbuat lagi. Yang kedua, kita harus yakin bahwasanya Allah itu maha pemaaf, Allah itu maha rahman, maha rohim. Nah, sedangkan dalil dari Al-Karim sendiri terdapat dalam Quran surat Al-Infitor ayat 6.
Silakan disimak ayat maupun artinya, silakan kalian renungi. Kita lanjut di Asmaul Husna yang kedua adalah Al-Wakil. Al-Wakil memiliki arti maha mewakili atau memelihara. Allah maha memelihara dan mengurusi segala kebutuhan makhluknya, baik dalam urusan yang ada di dunia maupun di akhirat. Jadi ketika kita memiliki segala sesuatu urusan yang ada di dunia, yang berkaitan dengan di dunia, maka setelah kita melakukannya, kita wakilkan kepada Allah, kita serahkan kepada Allah. Misalkan seperti ini, dalam sekolah misalnya, kita sebagai siswa punya cita-cita ingin mendapatkan juara 1 misalnya. Nah, usaha yang telah kita lakukan adalah belajar setiap hari, berdoa setiap hari. Nah, adapun hasilnya kita menjadi juara 1 ataupun tidak, itu kita wakilkan kepada Allah, kita serahkan kepada Allah. Nah, itu yang dimaksud dengan Al-Wakil, bahwasanya Allah maha memelihara dan mengurusi segala kebutuhan makhluknya, baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Dalil untuk Al-Wakil ini sendiri terdapat dalam Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 62. Silakan dibaca ayatnya dan dipahami artinya. Yang ketiga adalah Al-Mu'min. Al-Mu'min berasal dari kata aminah, yang berarti pembenaran, ketenangan hati, dan aman. Allah maha memberi rasa aman kepada semua makhluknya, ya, termasuk kepada kita semua, terutama manusia. Nah, sebagai orang yang beriman, apabila kita mengalami sebuah masalah, sudah sepatutnya kita meminta perlindungan kepada Allah. Ketika kita meminta perlindungan kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah, maka kita tidak akan merasa gelisah. Karena apa? Karena Allah memberikan ketenangan hati kepada makhluknya yang meminta pertolongannya, yang beriman kepadanya. Dalil tentang Al-Mu'min dapat kita temukan pada Al-Quran Surat Al-An'am ayat 82. Di situ bisa disimak ayat Al-Quran Surat Al-An'am ayat 82 beserta artinya. Asmaul Husna yang selanjutnya adalah Al-Matin. Al-Matin memiliki arti maha kukuh. Jadi Allah itu kukuh dalam segala kekuatan-kekuatannya. Tidak ada yang menandingi kekuatannya Allah. Walaupun semua manusia, semua makhluk di bumi ini bersatu, tidak akan bisa menandingi kekukuhan Allah, kekuatan Allah. Nah, dalil dari Al-Matin ini sendiri terdapat dalam Al-Quran Surat Az-Zariyat ayat 58. Selanjutnya adalah Al-Jami. Al-Jami memiliki arti maha mengumpulkan, maha menghimpun segala sesuatu yang tersebar. Nah, yang dimaksud dengan Al-Jami ini seperti ini. Kita hidup di dunia sebagai barometer kehidupan kita kelak di akhirat. Ketika hari ini kita di dunia berkumpul dengan orang-orang soleh, orang-orang yang baik, melakukan segala perbuatan yang baik, maka kelak di padang mahsyar kita juga akan dikumpulkan dengan orang-orang yang baik. Begitu juga kalau kita di dunia melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, perbuatan-perbuatan yang jahat, maka nanti di padang mahsyar kita pun akan dikumpulkan oleh Allah beserta orang-orang yang setipe dengan itu. Makanya sebisa mungkin ketika kita menjalani hidup di dunia, sebisa mungkin kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, agar kelak di akhirat kita juga dikumpulkan dengan orang-orang yang baik. Dalil dari Al-Jami ini sendiri terdapat dalam Quran Surat Ali Imran ayat 9, bisa disimak ayat dan juga artinya. Lalu
yang selanjutnya adalah al-adl. Al-adl memiliki arti maha adil. Nah, di sini keadilan Allah mutlak, tidak dipengaruhi oleh apapun dan siapapun. Tidak seperti manusia, misalkan seorang hakim yang disuap karena uang suapan, dia menjadi goyah untuk memutuskan keadilannya. Ia lebih memihak kepada orang yang memberikan suap tersebut. Nah, itu manusia, tetapi kalau Allah tidak demikian. Allah, keadilan yang dimiliki Allah bersifat mutlak karena tidak dipengaruhi oleh apapun, tidak dipengaruhi oleh siapapun, tidak ada tendensi apapun, berbeda dengan manusia. Kalau manusia banyak tendensinya, ada iming-iming uang, ada iming-iming jabatan, itu yang menjadikan manusia tidak bisa adil 100%. Nah, sedangkan untuk dalilnya sendiri terdapat dalam Quran surat Al-An'am ayat 115, bisa disimak ayat beserta artinya, bisa direnungi sendiri. Selanjutnya adalah al-akhir. Al-akhir memiliki arti yang maha akhir. Tidak ada satupun setelah Allah. Maka di sini Allah diartikan sebagai maha kekal. Tatkala semuanya yang ada di alam semesta ini hancur, maka Allah adalah zat yang paling akhir. Jadi sebelum dunia ini ada, sebelum alam semesta ini ada, Allah telah ada. Dan ketika semuanya hancur, Allah pun masih ada, karena Allah maha awal juga maha akhir. Nah, dalil tentang al-akhir ini dapat kita temukan dalam Quran surat Al-Hadid ayat 3. Silakan disimak ayatnya beserta dengan artinya. Nah, untuk pengertian Asmaul Husna ini silakan dipahami lagi